Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab yang dirahkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kadang-kadang kalau baca Amsal, itu cukup perlu renungan. Kita membaca itu kita kira ini hanyalah sajak belaka, puisi. Enggak loh. Di dalamnya ada banyak makna dan signifikan. Kalau kita bisa temukan itu, hidup kita pasti berubah. Saya ulang sekarang, seperti salju di musim panas. Masa salju turun di musim panas itu orang Jawa Tengah bilang kepiye. Kalau Indonesia tiba-tiba salju, banyak orang mati loh. Kemarin hanyalah hujan hail atau hujan storm atau hujan apa di Surabaya sini, hujan es, nggak pernah terjadi. Hujan es besar-besar, meskipun jemuran jadi rusak dan sebagainya, bersyukurlah bukan salju sungguhan. Kalau salju itu temperaturnya langsung ke 0, 1-2 derajat minus itu nanti pasti banyak pemulung yang mati. Salju itu nggak turun di musim panas, itu out of place, tidak pada tempatnya. Ngomong apa sih ayat ini? Lalu hujan pada waktu panen. Kalau panen hujan, rusak tuayan. Hujan akhir, hujan awal itu sebelum panen. Hujan awal itu untuk menyirami, menggemburkan tanah saat ditabur. Hujan akhir itu untuk menumbuhkan pesat-pesatnya. Tapi bukan waktu saat panen hujan, itu bisa hancur panennya. Bukan hanya out of place di luar tempatnya, seperti ikan di luar akuarium kan, dia gak bisa bernafas. Segala sesuatu itu indah kalau pada waktu dan tempatnya. Hal-hal yang indah kalau tidak pada waktunya juga gak indah loh. Hal-hal yang benar, penempatannya salah juga basi. Apa misalnya vaksin dan sebagainya, jenis ini harus disimpan, penyimpanannya harus betul. Harus mungkin di temperatur tertentu. Penempatan itu perlu. Kalau enggak hasilnya bisa disastrous dalam bahasa Inggrisnya. Bisa malapetaka atau musibah. Bapak Ibu Saudara, hikmat itu mengajarkan kita untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan untuk tahu waktu dalam segala sesuatu. Berkat Tuhan itu enggak kurang-kurang. Cuman manusia tidak bisa mengelolanya. Makanya jangan minta ekstra berkat. Minta hikmat. Minta hikmat untuk mengelolanya. Saya curiga jangan-jangan doa yang tidak terjawab itu bukan tidak dijawab oleh Tuhan, tapi sudah terjawab. Hanya kita belum punya hikmat untuk bisa mengelola apa yang sudah ada. Kenapa begini, kenapa begitu manusia mengeluh? Padahal kalau kita dibukakan sama Tuhan, kita melihat ternyata di depan mata kita ada 5 roti 2 ikan. Gimana cara memberi makan 5.000 orang? Mana bisa dari makanan siang seorang anak kecil doang. Tapi kalau Tuhan membukakan mencelikan mata, baru make sense. Kalau sudah terjadi, alias sudah kejadian, kita baru berkata, aha. 5 roti 2 ikan itu kalau dibelah-belah-belah. Oh begitu caranya. Kreatif cara Tuhan, tapi butuh mata iman. Makanya itu, kita harus tahu waktu dan penempatan sesuatu. Nah, salah satu hal yang paling gak cocok di dunia ini adalah penempatan hormat. Kita menghormati orang yang patutnya kita hindari, kita sungkan sama orang yang harusnya kita tegasi, tapi kita itu tidak menilai atau tidak mereken gitu ya. Gak ngereken gitu, orang lama ngomongnya demikian. Gak ngereken orang yang harusnya kita dengarkan. Nah ini bisa juga menjadi resep kesalahan. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen. Demikian pula kehormatan pun gak layak bagi orang bebal. Padahal kalau Anda lihat hari ini di zaman sosial media. Sebagian besar manusia yang dielu-elukan, diagungkan. Dan juga diikuti oleh dunia adalah orang-orang bebal. Anda lihat, pop culture, popular culture,
kebudayaan populer zaman ini biasanya memuja orang-orang yang Alkitab katakan adalah orang bebal. Berarti popularitas itu tidak tentu benar. Nggak tentu. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus peduli isi. Dan kita sendiri harus mengisi diri. Jangan kita kejar popularity. Kemarin saya sempat ngomong sama anak-anak. Anak-anak saya kan juga belajar tentang pelayanan. Saya beritahu sama mereka, menjadi populer itu gampang. Buat aja yang aneh. Ya, saya bilang sama mereka, kita ini papa mama nggak tentu orang populer. It comes and goes, datang dan pergi. Tetapi we can always be influential. Kita selalu bisa berpengaruh. Yang penting itu kejar pengaruh, bukan popularitas, bukan popularity. Karena zaman sekarang ini dunia memuja apa yang Alkitab katakan hindari. Demikianlah kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Makanya itu kehormatan harus diberikan kepada siapa dalam hidup ini? Pertama-tama, tidak ada kehormatan sejati tanpa menghormati Allah lebih dulu. Honor God, itu esensi. Yang kita cari bukan sensasi atau menjadi sensasional. Yang kita cari adalah isi. Kita akan terkejut suatu hari tertegun bahwa apa yang dipuja oleh manusia dihina oleh Allah. Tapi apa yang dihina manusia mungkin akan dipilih oleh Allah. Mari anak-anak Tuhan, miliki isi, punya prinsip hidupnya. Gak apa-apa kalau gak dihormati, it's okay. Asal bukan salah Anda. Pernah ada orang ngomong gini sama saya, doakan pastor supaya orang-orang di sekelilingku menghargai aku. Ngapain? Emas kiloan gak pernah berkata doakan supaya seluruh dunia suka sama aku. Kalau dia mahal, kalau dia langka, semua orang mengejarnya 1 gram berapa. Emas tidak pernah koar-koar dan berkata, cintai aku, cintai aku, cintai aku, malah takut dicuri ya. Gak usah itu, gak usah khawatir orang gimana. Yang penting tanya sama diri sendiri, do you live to honor God or not? Apakah kita itu hidup untuk menghormati Tuhan atau enggak? Apakah hidup kita itu seperti bejana, bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Terus habis gimana? Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ya, kita mau menjadi bejana, menjadi emas itu. Kita mau menjadi murni. Yang gitu dicari kok. Kalau hari ini Anda diabaikan, Anda ditutup sebelah mata, itu sementara. Yusuf juga pernah dipenjara. Ya, yang penting hati kita tuh menyenangkan Tuhan. Ya kan? Tuhan, ku mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, bagai emas murni. Demikianlah kehormatan tidak layak bagi orang bebal. Tapi orang benar gak usah cari hormat manusia. Kalau Allah menghormatinya, cepat lambat itu, Bapak Ibu. Promosi tidak datang dari kiri kanan, dari timur barat, tapi datang dari Tuhan. Honor God with your life. Hargai. Lalu kedua, kalau kita mau melihat gini ya, hidup kita itu menghormati Tuhan. Pasti nanti setelah kita menghormati Tuhan, kita juga harus belajar untuk menghormati orang-orang yang tepat dalam hidup kita. Mimpi saya ya, ini mimpi saya ya, semoga jadi mimpi Anda di gereja kita ya. Dengan kita mendidik mereka lewat Army of God Youth Group kita, Youth Ministry. Lewat Eagle Kids kita yaitu Children Ministry atau pelayanan anak-anak yang di luar sana seringkali disebut sekolah minggu. Di sini adalah gereja anak-anak kecil. Nah, kerinduan kami adalah supaya anak-anak Anda, kalau di sini ada yang sudah punya anak, baik anak masih kecil atau remaja,
Nah, maka kerinduan kami adalah mendidik mereka dalam takut akan Tuhan, supaya suatu hari kalau ditanya, siapa role modelmu, siapakah yang menjadi mentormu, siapa yang menjadi idolamu. Kata idola kurang tepat sebenarnya, idola itu dari kata idol atau berhala, tapi ya nggak apa-apa. Itu bahasa kontemporernya, siapa yang dia look up. Dia itu lihat ke siapa. Semoga jawaban anak-anak Anda adalah papa mamaku. Bolehlah pastornya gitu ya, tapi semoga papa mama dulu. Makanya itu gereja mengajak kerjasama orang tua atau ortu. Makanya dibentuk bukan cuma anak-anak, yang dibentuk ini sekarang papa mamanya di ibadah umum. Anak-anak kami bentuk juga. Tujuannya untuk dikembalikan loh ke Anda. Tujuannya itu. Supaya mereka itu bisa honor their parents. Jangan sampai ya, firman hormati orang tuamu itu ditekankan dari sisi anak. Maka anak itu akan memikul salib untuk lakukan itu. Kalau mereka terpaksa. Paham maksud saya? Tapi ya gimana Alkitab berkata aku harus hormat sama papa mama. Ya memang sih, anak sudah kena skak mati. Dia terpaksa karena firman Tuhan. Janganlah buat ringan. Buat mereka yang merasa terhormat bisa menghormati Anda. Jadilah orang tua yang menginspirasi mereka menjadi teladan. Firman hormati orang tuamu itu seharusnya bermata dua. Bukan hanya kepada anak. Itu loh. Kalau anaknya di gereja, papanya di sebelahnya disenggol. Itu loh. Hormati papa mamamu. Harusnya gak usah disenggol. Kalau sampai anak perlu disenggol, you sudah kalah sebagai papa. Anda sudah kalah. Harusnya anaknya yang membanggakan papanya. Membangga-banggakan maksudnya papa mamanya. Harusnya kalau ditanya siapa role model, siapakah idolamu? Papa mama. Bukan, ya sudah papaku memang begitu, tapi aku ampuni dia. Loh jangan gitu. Ini UMR-nya, ini gaji minimal, yang ini bonus-bonusnya. Harus sampai limpah bonus-bonusnya. Menangkan respek putra-putrimu lewat teladanmu. Menangkan itu. Dari sisi pelayanan anak, di gereja ini dan pelayanan muda-mudi, kami dorong mereka ke tengah, ke arah Anda. Dari sisi Anda, kami dorong hati Bapak kembali ke anak. Hati Bapak Ibu maksudnya. Win their respect. Supaya honor atau kehormatan itu tidak perlu dituntut dari mereka. Mereka berikan tanpa terpaksa. Mereka berikan dengan sukarela. Mereka memberikannya karena mereka terinspirasi oleh Anda. Karena Alkitab tidak pernah ngomong gini loh ya. Kagumi papa mamamu. Alkitab tidak pernah bilang gitu. Karena Alkitab sangat-sangat, Tuhan sangat mengerti, realistis. Bahwa tidak semua orang tua itu menginspirasi, apalagi membanggakan. Tidak semua papa mama itu jadi teladan. Dan tidak semua ayah ibu itu bisa mengagumkan. Bukan berarti tanpa salah ya. Tapi orang tua yang real sama anak-anaknya. Jangan biarkan gelas emosi anakmu itu separuh terisi, apalagi kosong sama sekali. Inspire them. Saya punya satu standar dalam hidup ini sekalipun saya pendeta. Berhasil atau enggak berhasilnya saya dalam pelayanan tidak tergantung keberhasilan pelayanan saya. Apa gunanya saya berhasil dalam pelayanan, Anda dalam pekerjaan, kalau saya gagal jadi papa atau jadi suami. Atau Anda gagal jadi mama dan jadi istri. Buat apa sih? Karena keberhasilanku dalam pelayanan, keberhasilan Anda dalam pekerjaan tidak bisa menjadi substitusi kegagalanmu di rumah. Bahkan Alkitab pun menjelaskan jelas-jelas ABC-nya, alfabetnya nggak berubah-ubah. Ini dulu baru itu. Kalau Anda dan saya dalam pelayanan misalnya tidak bisa mendidik anak sendiri atau rumah tangganya, Anda nggak bisa didik jemaat Allah. Itulah sebabnya banyak orang sukses di dunia kerja sana. Bisa jadi konglomerat dalam pekerjaannya tapi melarat di keluarganya. Melarat kasih, melarat damai, melarat sukacita. That will be your loss loh. Itu adalah sebuah kekalahan. Tidak pernah Alkitab mengatakan kagumi papa mamamu. Karena Alkitab tahu bahwa tidak semua orang tua mengagumkan. Bahkan tidak ada tertulis kasihilah loh papa mamamu, orang tuamu. Nggak tentu.
Kalau seorang ayah yang meninggalkan putrinya dari sejak kecil lalu tiba-tiba nanti sudah dewasa datang dan ngaku-ngaku aku ayahmu, memang betul secara biologi. Alkitab juga tidak akan pernah menyalahkan dia kalau dia tidak mau panggil papa. Panggil gitu. Tentunya kalau sampai dipanggil papa pulih itu betapa indah ya. Tapi nggak tentu harus. Alkitab tidak berkata cintailah papa mamamu. Hormati, hormati. Salah pun bukan berarti kita hormati kesalahannya, tetap hormati orangnya. Isn't that amazing? Dan tapi itu juga ngeri loh. Berarti adoration atau mereka anak bukan adoration tapi anak punya reference atau rasa takut segan anak pada orang tua itu tidak menjadi rapor objektifmu sebagai orang tua. Karena mereka kena firman. Jadi kalau mau ngecek beneran apakah kita itu seperti apa dalam hidup anak-anak kita, jangan cek di area hormat. Di area hormat itu karena kena firman dia. Cek di area cinta, kedekatan. Nggak semua kan orang tua di sini semua pasti yang punya orang tua pasti mau nggak mau kita hormat, semua pasti akan hormati. Tapi saya ragu, nggak semua akan dekat sama orang tuanya. Nggak semua. Kedekatan dicek di situ, dicinta dicek. Kagum, wah itu sudah lebih langka. Itu lebih langka. Oh, bersyukurlah Bapak Ibu Saudara kalau Anda punya orang tua, kalau kita yang mengagumkan. Itu jarang. Tapi menurut saya sejak kita pupuk demikian di gereja, menurut saya di gereja Mawar Sharon ada banyak sekali orang tua yang mengagumkan bagi anak-anaknya. Kasih tepuk tangan Tuhan. Ini yang disebut jangan sampai kehormatan itu diberikan kepada orang bebal. Ngapain sih kaula muda memberikan kehormatan kepada Lady Gaga? Kenapa sih memberi kehormatan kepada siapa dan sebagainya? Kalau sampai anak kita mengagumi orang yang berhasil di dunia kerja, kaya raya, tapi womanizer, seorang playboy beneran. Itu sudah kegagalan bagi orang tuanya. Kalau dia sampai look up pada figur gitu, berarti dia hanya lihat materinya. Goal kami sebagai gereja adalah menjadikanmu role modelnya. Kami hamba Tuhan kan cuma gipsumnya aja, gipsnya. Udah selesai dilepas, Andalah lengannya papa mama. Makanya I'm very much indebted. Saya sangat-sangat seolah-olah berutang budi padahal ya bukan untuk anakku saja. Kepada semua kakak-kakak Eagle Kids. Kepada semua kakak-kakak pastor-pastornya AOG, Army of God. Saya sangat-sangat bersyukur ada mereka. Ini adalah pahlawan yang tidak dinyanyikan. Mereka bekerja ujungnya adalah untuk mengembalikan hati anak ke bapaknya. Hati bapak untuk kembali ke anaknya. Oh haleluya. Baru setelah orang-orang ini anak-anak muda bisa memberikan hormat yang sepantasnya kepada yang berhak menerima. Yaitu orang tua. Barulah menurut saya mereka bisa menjadi honorable person. Baru mereka bisa menjadi orang yang dapat dihormati. Honorable people. Pertama honoring God dan honoring parents. Pertama menghormati Tuhan lalu menghormati yang sepatutnya. Orang tua, ya gembala masukkan juga di dalam sana sebagai tambahan lah kami-kami ini. Sebagai devisa cadangan kalau ada apa-apa sama bapak. Tapi setelah itu baru kita melihat generasi anak panah diluncurkan. Baru kita akan menyaksikan sebuah gelombang orang-orang yang terhormat. Respectable persons. Orang-orang yang bisa dihormati. Ini yang disebut, demikianlah kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Saya sedih di dunia sekarang ini, termasuk yang dielukan di media. Banyak sekali yang merupakan salju di musim panas dan hujan pada waktu panen. People with bad influence but interesting lives. Orang-orang yang punya pengaruh yang buruk tapi kehidupannya menarik sekali. Keeping up with. Siapa? Ya kan? Keeping up with apa? Reality show ini itu. Padahal kalau kita lihat hidupnya gak keruan. Gonta-ganti pacar, pasangan, cerai-ceraian. Kekerasan, omong kotor. Tapi hidupnya memang interesting. Aneh tuh.
Anak-anak di dalam keluarga yang kenyang kasih tidak tertarik dengan mereka-mereka tuh. Tapi orang-orang yang kelaparan kasih karunia mencari yang gituan. Aneh ya? Bapak Ibu Saudara, mari kita pelajari bahwa kehormatan tidak boleh diberikan kepada orang bebal. Rebut kembali kehormatanmu. Rebut kembali di rumah tanggamu. Tapi Pastor Philip, mungkin saya sudah lama hubungan gak enak. Ya, hubungan gak enak kan gak langsung. Masa dari bayi langsung gak enak sama putra-putrinya. Kan ada waktu. Berarti dengan Tuhan kan bisa dipersingkat. Berarti tahun-tahun ke depan bisa pemulihan. Ya memang gak semalam sih. 1, 2, 3, 4 tahun pun tunggulah. Worth it kok. Kalau sana masih diberikan hidup panjang sama Tuhan, masih lama tuh interaksinya dengan putra-putri. Ayo dikejar. Belajar seperti Yakub itu loh. 7 tahun terasa seperti 7 hari karena menunggu yang dicintai. Amin. Kehormatan itu harus direbut kembali. Kalau saya sih punya satu tugas lagi. Kami ini merebut kembali hormat kepada gereja Tuhan, rumah Tuhan. Gereja itu sudah sempat namanya basi. Karena masalah itu masalah, ya kalau tanya haters lah di luar sana ya. Sampai kapanpun mereka gak puas. Tapi sebenarnya kemuliaan Tuhan di gerejanya akan dipulihkan. Dan saya berdoa semoga Mawar Sharon akan bisa memainkan peran dalam hal itu. Will be a church that is different. Dan menjadi gereja yang berbeda. Kehormatan terus dikembalikan. Kalau nggak gitu nggak ada pemulihan. The problem is, kenapa anak Anda misalnya susah berubah? Karena mereka look up ke orang yang salah. Di ibadah sebelumnya tadi, Anda dengarkan sendiri. Saya jelaskan, kalau kita mau menyelesaikan masalah putra-putri, misalnya anak remaja atau dewasa muda, susah diatur dan sebagainya. Jangan atur mereka. Mereka itu sebenarnya gampang diatur. Tapi yang ngatur mereka bukan Anda soalnya, Anda kecolongan. Yang ngatur mereka itu adalah idola-idola mereka di internet itu. Yang ngatur mereka itu penasihat-penasihat bayangan Anda tidak tahu. Yang disebut keren sama mereka itu mereka dididik siapa? Memang matematika, fisika dididik sekolah. Tetapi value hidup nilainya itu tak terdidik. Itu cul-culan, lepasan. Mereka itu diajari siapa penasihatnya. Kalau Anda memang betul-betul mau mengubah seseorang, Anda juga harus rombak penasihat dan sahabatnya. Pergaulan yang salah merusak kebiasaan yang baik. Ya kan? Ternyata kalau kita itu mau lihat perubahan, kehormatan harus dipulihkan ke tempat yang tepat, tidak bisa orang bebal. Oke, ayat 2. Sekarang saya mulai masuk ke santet dan guna-guna. Hah, apa itu? Ya mungkin gak semua orang relevan soal ini, cuman minimal lah. Dikutukilah, curse, orang mengutukilah, atau diramal yang enggak. Oh, asal Anda gak cari, gak usah takut yang gituan. Ayat 2, seperti burung pipit mengirap. Dan burung layang-layang terbang. Demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Saya ulang lagi, kutuk tanpa alasan, kutuk yang tidak berfondasi, berlandasan, gak kena. Ada lagunya loh itu, gak kena itu. Gak kena, itu ya gak kena. Kita gak usah mengece tapi intinya adalah gak kena. Kenapa sih ada orang itu yang takut sekali, superstitious sekali gitu loh. Ulang tahun jangan dirayakan lebih awal. Nanti kenapa? Umur pendek katanya. Saya tanya, orang-orang yang umur pendek kena sakit misalnya matinya cukup dini itu, mereka dirayakan selalu on time loh. Anda enggak takut ya? Anda on time dirayakan nanti matinya seperti mereka, ayo. Saya enggak pernah ada superstisi takut, lantai 13 lah. Atau angka tertentu lah. 4 lah, matilah. Dan sebagainya, saya enggak pernah. Karena kalau enggak ada alasan, imanmu di sana, imanmu pada firman, enggak kena. Enggak kena. Alkitab mengatakan enggak kenanya seperti apa? Seperti burung pipit mengirap. Burung pipit mengirap itu terbang terus. Pipit yang enggak pernah hinggap, enggak transitan. Dia lihat enggak ada tempat. Seperti waktu air bah itu loh. Burung-burung yang dilepaskan,
nggak menemukan tempat kecuali area basah, dia kembali lagi ke Batra. Dan burung layang-layang terbang. Bapak Ibu Saudara, nggak usah percaya gitu-gituan. Percaya arah angin, pintunya di mana, taruh kaca. Saya lebih takut dengan dia yang jalan di atas angin dan air. Dan diangkat di atas awan. Dia yang berjalan di atas Feng, dia berjalan di atas Sui. Yesus Kristus namanya. Hidupku bukan berdasarkan angin, air gak lebih pangkat dari saya. Lebih hebat iya, dia bisa menenggelamkan. Saya gak bisa kontrol dia. Kecuali lewat doa, Tuhan bisa dengarkan, mengubah cuaca. Tapi dia gak lebih pangkat karena ciptaan Allah yang paling mulia adalah manusia. Saya ini kakak sepupu, kita ini koko sepupunya, sesepuhnya angin dan air. Angin air itu kan ciptaan Allah. Siapa lebih mulia? Manusia dalam gambar dan rupa Allah. Angin dan air kok saya cari nasihat gimana? Saya nggak pernah punya kepercayaan gitu. Baik termasuk jika ada orang yang sengaja mau guna-guna atau santet kita yang mau kerjain kita. Nggak kena. Kalau tidak ada 3 celah ini saya buka. 1, tidak ada dosa yang ditekuni dalam hidupmu atau yang tidak ditobati untuk waktu yang cukup lama. Kalau kita menyimpan dosa yang kita tekuni ya, dosa yang profesional kita tekuni terus tidak mau kita tobati, apes-apesan, berarti Anda tidak punya antibody secara rohani. Dan zaman-zaman wabah kalau Anda lemah, kurang vitamin D, K-nya dan sebagainya, kurang zinc-nya misalnya, virus lebih gampang masuk. Tapi orang-orang yang antibodinya kuat bisa kena tapi cepat lalu. Ya konsep itulah pada dasarnya sama secara rohani. Kalau kita itu lagi lemah karena dosa melemahkan, keluar sana. Tergantung kalau kita kena sambar sesuatu ya kena Bapak Ibu. Tapi kalau kita itu kuat dalam kuat kuasa Tuhan, tidak bisa melekat. Mau namanya santet lah, guna-guna lah, dikerjain orang, gak bisa. Gak bisa. Ada orang pernah berkata, apa saya ini kena sesuatu ya? Apa anakku kena? Mungkin kena guna-guna ya, bisa begini segalanya. Kalau ada mesbah, dan jikalau orang tua dalam mesbah doa keluarga itu, bukan aktivitasnya, you are the prayer warrior. Gak kena. Gak bisa kena. 1 tadi dosa yang ditekuni, 2 jangan coba-coba buka celah dengan konsultasi pada kuasa gelap. Jangan mau diramalkan. Tapi tepat loh pastor, coba dengerin lagi. Semua itu nanti berujung pasti ada celakanya. Kenapa terjadi? Karena Anda beri faith. Faith itu powerful, setan tahu. Faith can move the mountain. Oh dengan tepatnya iman bukan hanya bisa memindahkan gunung, iman juga bisa menimpluk gunung ke kepalamu sendiri. Karena itu jangan kasihkan kepercayaanmu kepada yang lain kecuali pada Tuhan dan firman. Jangan konsultasi pada kuasa gelap. Orang pintar tidak pergi ke orang pintar, paham maksud saya? Orang yang pintar beneran. Karena ketika kita pergi ke situ, kita dibodohi. Pasti kan akan mengganggu. Misalnya kalau Anda ketemu seseorang berkata, 2 tahun lagi ada kematian di keluargamu. Wah, kita nggak percaya pun terganggu, ya kan? Pikiran kita langsung gundah gulana, gelisah, antisipasi. Jangan-jangan dari antisipasi malah pelan-pelan kita jadikan itu profesi. Nubuatan yang kita genapi sendiri, lalu sungguhan mati. Matinya kenapa? Karena kepikiran. Jatuh sakit dia. Setan itu tidak menentukan hidupmu. Setan hanya bisa mengutuki Anda. Dia tidak bisa menentukan, dia mengutuki. Tapi Pastor Philip kan kadang-kadang kita ini curious ya, rasa ingin tahu. Iya sih, dari nenek moyang kita, Adam dari dulu memang penasaran, makanya dia ambil dari pohon pengetahuan. Baik, gak apa-apa, yang jahat pun mau deh. Pokoknya aku mau tahu. Bahaya loh itu. Tadi di ibadah-ibadah sebelumnya, nanti Anda dengarkan sendiri, saya jelaskan. Sebenarnya adalah sebuah berkat untuk kita gak tahu segala sesuatu atau tahu masa depan kita, itu berkat loh. Kalau sampai kita tahu, maka kalau kita tahu apa yang baik, maka kita akan dengarkan sendiri. Kalau kita tahu sesuatu yang buruk, kita akan
Anda dengarkan sendiri, tadi saya sudah kasih sedikit juga di sini. Anda akan kepikiran. Jadi sebenarnya paling enak itu hidup, makanya hidup oleh iman itu kelihatannya nggak enak ya. Kita rasanya disuruh percaya tanpa melihat, tapi sebenarnya enak loh. Kalau kita lihat semuanya, segala sesuatu nggak enak loh. Saya suka makanan tertentu ya kan. Sekarang sih mulai mawas diri karena lu semakin berusia. Tapi saya sekarang kalau kepikiran dulu itu nikmatnya makan waktu saya makan ngemperan apa gitu. Waktu saya sungguhan lihat cara bikinnya. Untung saya nggak tahu. Kalau sampai tahu bukan karena apa. Perut Indonesia ini kan menter. Tapi kalau saya sampai tahu saya bisa muntah loh. Saya bisa sakit perut loh. Bukan karena perut tapi karena pikiran. Thank God I didn't know everything. Puji Tuhan saya tidak tahu apa-apa. Makanya sekarang hidup jadi anak kecil sama jadi orang dewasa, mana lebih enak? Orang dewasa tahu terlalu banyak. Stresnya segini, realitanya segitu. Jadi sebenarnya lebih banyak stresnya. Anak kecil loh, gak tahu. Pada waktu pesawat lagi goyang, gitu semua. Papa mamanya ketakutan, anaknya yeay, wih. Dikiranya Disneyland. Anak kecil itu stresnya segini. Realitanya segitu. Toh cepat lambat dia akan ready. Kalau kita, realitanya cuma segini. Yang kita takuti, stresnya segunung. Kita mati bukan karena reality, kita mati bukan karena masalah, kita mati karena pikirannya. Saya kira lebih baik sih kita nggak tahu segala sesuatu. Why don't you just trust His promises? Percaya pada janji Tuhan. Asal tidak ada dosa yang Anda tekuni ya. Asal jangan konsultasi pada kuasa kegelapan, tidak usah cari tahu lah minta diramal, apalagi yang ngeramal, janganlah ya. Kalau Anda mau meramal orang, gini dulu boleh ramal saya tanya dulu, Anda matinya gimana, di mana? Beritahu saya, kecuali kalau mau bunuh diri jangan, itu berarti sudah perencanaan, ini kan nubuatan. Beritahu dulu, kalau Anda tahu untuk hidupmu, dan ramal aku. Atau lebih tepatnya saya baliklah, kalau mati kan terlalu jahat, tabu ya. Dulu waktu sebelum lahir, Anda packing nggak? Tahu nggak lahirnya di rumah sakit mana, dapat orang tua mana, bangsa mana? Nggak tahu kan? Diri sendiri nggak bisa cipta, mau coba ciptakan nasib orang lain. Don't even think about it. Jangan meramal. Supaya jangan Anda membuka celah setan masuk di dalam keluargamu. Karena apa yang Anda ramalkan itu akan kembali ke Anda. Lain dengan nubuatan itu fondasinya firman, karena ada pengajaran. Tanpa pengajaran jangan menubuatkan, bahaya. Karena orang akan taruh percaya pada Anda, bukan pada sumbernya. Jangan ada dosa yang tekuni, jangan konsultasi, jangan pergi ke situ. Kalau pernah terjadi yang kayak gini gimana ya, minta didoakan. Kalau nggak ada gangguan ya sudah, tapi kalau ada gangguan ekstra berarti perlu ekstra penanganan, perlu pemutusan, perlu pengudusan di rumahnya. Nah di sini ada FLC, Departemen kita Family Life Counseling, di sini juga ada CG-nya, ada orang-orang yang bisa membantumu, Anda tidak usah perang sendiri ya. Jangan takut, kuasa gelap itu tidak bisa apa-apa kalau Anda tidak buka celah atau buka pintu. Yang ketiga tadi adalah superstisi. Sekali lagi, hati-hati dengan superstisi ya. Percaya ini, percaya itu, percaya ini, percaya itu. Ternyata heran loh, aneh loh. Di dunia ini banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen yang mendua hati. Dia percaya Yesus plus-plus. Siapa yang percaya Yesus plus-plus? Berarti dia percaya Yesus minus-minus. Kalau Yesus di plus-plusi berarti dia minus. Iya kan? Kalau ada seorang suami ngomong sama istrinya, aku masih butuh perempuan lain, berarti dengan kata lain dia berkata, sayangku, gitu masih sebut sayangku lagi. Sayangku, kamu minus. Makanya perlu ditambal. Kalau Anda tambahkan sesuatu di samping Yesus, berarti Yesus bukanlah juru selamatmu. Kalau dia tidak jadi juru selamatmu, dia bukan siapa-siapa bagimu. Jangan Yesus, tapi ketika kita mau beli sesuatu, rumah segalanya, lihat dulu ini tuh padahal itu adalah anak Tuhan. Nggak usah begituan. Nggak usah begituan aja. Kita sudah harus menghadapi hal-hal demikian. Misalnya ada orang yang gimana bangun apa segalanya selamatan. Kita kan nggak bisa apa-apa. Buru-buru bekerja kan mungkin mereka ada kepercayaan mereka sendiri. Itu pun kita hadapi gini. Masa dari kita mau nambahi? Kalau garam kehilangan keasinan, dengan apa dia diasinkan? Kalau orang Kristennya superstisi, gimana lagi firman? Bapak ibu saudara harus tegas berdiri. I have no other belief. Saya tidak punya kepercayaan keyakinan lain.
Saya ngomong dulu nih sekarang. Saya nggak punya. Kecuali Kejadian dan Wahyu. Kejadian sampai Wahyu. I don't have any other belief. Kalau Anda masih punya ruang untuk percaya sesuatu yang lain, berarti belum selidiki firman. Kalau kita selidiki firman, kita nggak punya tempat. Kalau orang yang masih bisa jajan, berarti belum kenyang. Kalau kita sudah dikenyangkan firman, nggak punya ruang. Kalau saya ditanya, saya masih punya kepercayaan superstisi lain? Nggak ada. Sungguhan nggak ada. Kenapa? Nggak ada tempat. Kejadian sampai Wahyu saya udah kenyang. Ini aja nggak cukup tempat karena kadang-kadang kapasitasku kurang. Orang Kristen yang masih bisa punya plus berarti dia tidak punya firman. Orang yang punya firman penuh hatinya. Penuh. Amin. Ulang tahun yang terlalu awal tadi itu. Jadi kalau ada yang sudah divonis 6 bulan gitu ya. Divonis tinggal hidupnya 3 tahun. Coba rayakan. Coba rayakan ulang tahunnya tepat waktu 3 tahun itu dia tambah usia enggak? Enggak kan? Saya enggak ngomong gini berarti mari kita rayakan ulang tahun kita 3 bulan di depan. Tapi jangan ketakutan yang gitu-gitu, yang silih-silih yang gitu itu. Yang profesional jadi anak Tuhan. Kita ini memerintah malaikat loh. Kita ini yang memerintah malaikat. Kita nanti yang menghakimi malaikat, paham? Paham itu. Masa kita aja kayak gituan? Cuma mau Sharon jangan begitu. Dalam nama Yesus, saya enggak tahu di luar sana gimana, pokoknya in this church that I lead, we all believe in Jesus and Jesus only. Gereja ini yang kita gembalakan, kita hanya percaya pada Yesus dan firman dan hanya padanya saja. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Ayat 3 ya. Cemeti adalah untuk kuda. Kekang untuk keledai. Tarik itu. Dan pentung untuk punggung orang bebal. Ini ada 3 alat yang disebut masing-masing sesuai hewannya. Cemeti adalah untuk kuda. Ya, naik dokar istimewa, ku duduk di muka, ku duduk sambil Pak Kusir yang sedang bekerja. Ceplas, cemeti. Lalu kekang untuk keledai, supaya dia nggak ke kiri kanan, supaya jalannya lurus. Tapi ada satu lagi animal di sini, bukan animal, bukan hewan, ternyata manusia, pentung untuk orang bebal. Tuhan nggak jahat. Coba kalau sama kuda nggak pakai ceplesan, mau pakai apa? Pakai WhatsApp? Nggak bisa. Nggak ngerti dia. Mau pakai apa? Kalau kita latih anjing, sekalipun breednya itu adalah anjing yang sangat pintar, tetap harus pakai snack. Lumba-lumba pandai gitu dikasih sesuatu. Karena hewan itu instinktif. Dia tidak punya akal budi manusia. Dia tidak bisa menyembah Allah. Tidak ada ceai atau mencintai dari hati itu, dari hati sendiri, nggak ada itu. Dia harus dirangsang pada ketaatan. Jadi sebenarnya cemeti pakai kuda itu tidak untuk membunuhnya. Cemeti untuk kuda itu adalah bahasa yang dipahaminya. Kekang untuk keledai harus pakai kekang. Kalau nggak gitu dia bisa tendang-tendang gitu ya. Nggak lucu kalau turis di Yerusalem ditendangi keledai gitu kan nggak mau datang lagi. Kenapa kok pentung untuk orang bebal? Kenapa orang bebal kok nggak bisa diajak bicara? Kenapa orang bebal kok nggak bisa diajak negosiasi atau diberi pengertian? Nggak bisa ternyata. Tuhan itu tahu alat apa untuk hewan apa. Dan sayangnya kenapa harus pentung untuk seorang manusia. Izinkan saya mengajarkan sebuah cara sederhana Allah berbicara. Di level 1 tak perlu ditegur lagi, harusnya kita mengerti. Ya, Tuhan bicara itu yang terutama nomor 1. Pandailah orang yang di level pertama langsung nangkap maksud Allah. 1, Tuhan itu bicara lewat Allah Roh Kudus dan firman Tuhan. Baik itu lewat khotbah, saat teduh pribadi, renungan, pokoknya firman. Roh Kudus bicara ke dalam hati kita. Wow, kalau kita mengerti, gak perlu pentung saudaraku. Selain itu, Tuhan juga bicara kalau lewat, bisa juga karena kita gak mau mendengarkan di level 1, Tuhan bicara di level 2. Atau bisa jadi untuk sebagai komplimen, untuk bisa tambahan bicara juga di level kedua ini. Tuhan pasti bicara lewat orang-orang yang benar di sekitar kita. Kalau Roh Kudus dan firman itu Tuhan bicaranya pribadi di dalam kita. Kalau itu pun gak didengarkan, biasanya Tuhan akan bicara lewat orang-orang sekeliling kita. Nabi-nabi yang diutus Tuhan gak tentu seseorang yang Anda harapkan.
Tapi orang yang benar di hidupmu, karena itu Tuhan suruh kita untuk mendekat sama orang benar, jangan orang fasik. Berbahagialah orang yang hidup menurut jalan orang benar, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Orang yang tidak hidup menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dengan pencemooh. Tuhan pasti bicara melalui orang-orang benar di sekeliling kita. Karena itu jadilah anak-anak Tuhan yang mudah untuk diajar, mudah dibentuk, mudah dikandani, mudah untuk diberitahu sesuatu, mudah untuk terima masukan. Karena Tuhan itu bicara lewat orang-orang benar. Nah, orang-orang benar ini belum pentung. Kenapa? Tuhan itu gak suka loh bicara lewat pentung itu, karena Tuhan bukan satpam. Bapak itu memang punya rotan, tapi siapa sih bapaknya yang pajang rotannya di Vigora? Bukannya justru yang di Vigora sama bapaknya adalah foto mesra dengan keluarganya. Tuhan itu mesra, orangnya itu gitu, senengnya itu relationship, senengnya itu terhubung dengan anaknya lewat kasih, lewat bicara baik-baik. Tapi kalau nggak mempan ya terpaksa ya kan, level 3 sekarang itu lewat pengalaman hidup. Ini pun belum pentung, Tuhan bisa bicara lewat pengalaman hidup. Tapi yang keempat ini sudah pentung ya, ini semua 3 nggak mempan. Tuhan bicara lewat hukuman. Yang disebut cemeti, kekang, pentung itu semuanya punya satu kesamaan. P-A-I-N, pain. God will speak through pain. Tuhan bicara lewat rasa sakit. Saya nggak berkata bahwa semua yang terasa sakit itu berarti hukuman. Tidak. Penyakit juga nggak tentu, lihat Ayub. Tapi saya hanya ingin menekankan bahwa God can also use pain to teach you. Tuhan juga bisa memakai rasa sakit untuk mengajari orang, khususnya orang yang bebal hatinya. Bukan berarti orang yang benar despair from pain. Orang yang benar itu diluputkan selalu dari rasa sakit. Gak tentu juga. Gak tentu. Kadang-kadang kita menanggung sakitnya orang lain. Kadang-kadang kita menanggung masalah orang lain. Yesus Kristus contohnya di kayu salib. Mari kita buat komitmen tahun ini. Kalau Tuhan bicara kepada kita, kita mendengarkannya. Ayat yang keempat. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Supaya jangan kau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Tunggu. Ayat 4 sama 5 ini kok langsung pelin-pelan ya. Anda baca lagi coba. Pertama kan ayat 4, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Tiba-tiba lompat. Ayat 5, jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Gimana sih? Ini yang namanya hikmat praktis. Tidak ada sesuatu yang baku. Ini bukan prinsip. Ini adalah hikmat, ini bukan prinsip dasar, tapi ini adalah tahu harus berbuat apa di setiap kondisi yang berbeda. Karena itu penting sekali hikmat praktis untuk hidup sehari-hari itu dilandasi firman yang baku. Kasih, bukan benci, kasihi musuh-musuhmu. Tetapi juga dalam kita mengaplikasikan firman Tuhan, dibutuhkan hikmat lagi, ya. Roh Kudus itu perlu tuntun hati kita, tahu kapan waktunya untuk diam, kapan waktunya angkat bicara. Karena yang disebut orang silence is golden, diam itu emas. Nggak tentu juga kalau orang itu butuh Injil kita diam saja. Berarti dia masuk neraka, kita tanggung darah. Tapi kadang-kadang kita itu bicara di posisi yang salah. Misalnya diajak orang debat tentang Tuhan. Wah, kita debat ikut emosi. Wah, jangan coba jewer anjing yang sedang berkelahi. Ini ayat juga loh di Amsal lagi. Ini di salah satu Amsal bunyinya begitu. Wow, kalau lihat pitbulls lawan Doberman atau Rottweiler lawan Herder. Wow, Anda jewer kupingnya, siap-siap putul jarinya. I think dalam waktu itu silence is golden. Nah, saya tidak pernah jawab haters. Tidak pernah. Karena it's not my business. You are my responsibility. Bapak, Ibu, Saudara, disinilah terjadi percekcokan rumah tangga. Ada waktunya istri hanya mau didengarkan sekalipun mulutnya yang berbicara. Kamu kok gini. Dengarkan saja. Nggak semua istri begini ya, by the way istriku nggak begitu. Karena salah.
Waktunya Anda itu gak bicara. Karena laki-laki pikirannya beda sama perempuan. Laki-laki itu tanya ya harus dijawab. Gak tentu. Di dunia perempuan tidak sama. Saya bukan sok tahu, tapi semoga benar ya ibu-ibu. Kadang-kadang yang diinginkan itu hanyalah kita mendengar. Papa, sayangku. Baju hijau atau biru? Coba sambil handphonean gini ya. Terserah. Hubungan langsung 1 senti menjauh. Taruh. Dalam hatimu, bedanya apa? Jawaban, tetap dijawab. Jangan langsung biru, hitam, hijau. Yang lebih parah daripada terserah adalah dijawab, kamu gak lihat kok. Bulu mataku gimana? Bagus? Kamu gak lihat kok. Nah ya kan kita bisa gitu. Jawablah, taruh, lihat, berpikir seperti patung yang tingkar itu loh. Jangan langsung. 5 detik dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ijo. Cocok sama kamu, kelihatan kurus. Loh, jangan komentar berlebihan. Emangnya aku gendut ya? Besok diet setengah mati. Salah, cowok itu memang banyak bicara kalau kita tuh nggak hati-hati. Bilang ijo, bagus ini. Lihat ya, 9 dari 10 kali dia pilih biru. Puji Tuhan. Tapi dia akan semakin cinta padamu. Terus jangan pertanyakan, ini bukan waktunya untuk diaudit. Aku pilih hijau, kamu pilih biru. Udahlah, dia minta perhatianmu, dia sudah tahu warnanya. Dia minta penerimaan dan konfirmasi. Nah, benar. Makanya itu kadang-kadang kalau kita shopping diajak sama istri misalkan istri saya enggak begini ya. Saya tahu dari mana, dari Roh Kudus. Iya. Anda diajak shopping, udah lalu pergi sendiri gitu. Loh jangan. Kencan satu sisi memberi. Ya pernah lihat nggak bapak-bapak yang dengan wajahnya kosongan, hampa? Ya. Bawa tasnya istrinya. Itu pernikahan bahagia. Coba lihat yang gak ada cowoknya di sana terus gitu. Kita boleh bertanya di mana mereka berada dalam pernikahan mereka. Padahal Anda tidak dibutuhkan. Opini pun percuma, hijau selalu biru. Tetap ikuti. Padahal tanpa Anda, lebih cepat shoppingnya. Lebih lama juga bisa. Tetapi dengan Anda jangan coba interupsi. Tetap di situ. Istri tidak butuh opini kadang-kadang. Kita harus mengerti kapan kita angkat bicara. Disinilah banyak pernikahan bermasalah. Karena miskomunikasi. Bukan kata dengan kata. Membuat mereka bersilat kata adalah karena mereka sudah bersilat hati dulu, tidak ketemu. Makanya itu maksud baik dua-dua, tapi jadi berbenturan. Karena kita nggak mengerti. Kadang-kadang pikiran laki-laki, lah aku di sini ada pembuat perbedaan apa? Ya karena kecuali kalau harta, kan hartanya bukan harta berpisah, harta bersama. Keluar kredit card sini itu ya sama aja kok akhir bulannya. Nah aku di sini ini gunanya apa? Laki-laki berpikir gini kan, time is money. No, time is honey. Nggak apa-apa, ikuti itu. Saya nggak tahu apakah saya ini ngomong seperti ini nggak masuk akal atau gimana. Saya perlu konfirmasi dari ladies. Yang ibu-ibu di sini yang sudah punya suami yang kepingin kalau lagi pergi gimana dibarengi suaminya kelihatan cantik pakai tasnya begini. Dan Anda merasa Anda dikasih kalau begitu. Coba kalau Anda bilang, oh enggak ya. Ya, tapi memang ada juga istri-istri yang tambah merasa annoyed ya, ada suaminya di sana. Aneh-aneh sih, memang dunia ini kan berbeda-beda. Tapi intinya adalah Bapak Ibu Saudara, ketahuilah kapan kita berbicara, kapan tidak. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Supaya jangan kau sendiri menjadi sama dengan dia. Kalau kita itu tidak menjawab seseorang, contohnya misalnya ketika dia marah,
itu karena orang itu tidak bersedia mendengar. Anda dan saya harus bisa mengerti, di waktu tertentu ada orang-orang yang bersikap tertentu itu bukan karena ingin Anda ngomongi sesuatu. Ini sudah lepas, bukan suami istri tadi ya, ini sudah ke kasus nih. Kalau sampai kita itu ketemu dengan orang bebal yang sedang mengajak debat dan sebagainya, jangan kita itu turun ke level orang itu. Karena kita lebih baik diam, golden is silence. Silence is golden. Diam itu emas. Jikalau apapun yang kita katakan, dia tidak bersedia mendengarkan. Udah diam aja. Diam aja. And don't talk too much too. Kebanyakan kita bisa berbicara terlalu banyak. Misalnya orang tanya sama kita, sudah makan belum? Jawabannya bukan sudah makan atau belum. Kan sederhana. Sudah makan atau belum? Ya sudah, tapi tadi aku makan di restoran itu nggak enak, servisnya jelek, segalanya. Lu nggak tanya. Never answer people more than you ask. Jangan jawab orang berlebihan daripada yang ditanyakan. Karena itu membuat kita jadi turun level. Kita jadi nggak bijaksana tapi jadi bodoh. Satu level lagi kalau kepancing dalam sebuah perdebatan jadi bebal. Kita seringkali begitu loh. Kalau kita nggak sadari, saya juga bisa demikian. Gimana? Itu ya. Gimana? Dan ada orang yang kurang peka lagi. Gimana, sehat nggak? Lihat dulu orang itu siapa, maksudnya apa. Kalau cuma basa-basi ya juga, ya terima kasih. Ya ini itu. Tapi kalau tanya sungguhan ya harus Anda beritahu. Tapi kadang-kadang kita berlebihan, kita bilang ini gini. Dan kelihatan kan matanya mulai. Nah kita harus peka, stop. Nggak masuk. Whatever nggak masuk, stop, nggak masuk. Jangan berikan informasi lebih daripada yang patut. Informasi itu mahal loh hari-hari ini. Bisnis informasi itu yang menjadikan banyak orang konglomerat hari ini. Hold your information, don't talk too much. Ya, itu pun we don't talk too much saja, we will talk much. Karena ada banyak hal di hidup ini perlu dibicarakan. Tapi jawablah orang bebal menurut kebodohannya, lawan katanya. Tadi jangan jawab, sekarang suruh jawab. Kalau dengan syarat-syarat ini, kalau orang itu bisa bisa mendapatkan keuntungan dengan dari masukan Anda. Jika orang itu kira-kira ada pintu sedikit terbuka untuk terima masukanmu, kalau Anda diam, egois namanya. Speak up, bicara. Kalau menurut saya ya begini. Ya. Apalagi jikalau nama Tuhan dipertaruhkan untuk kemuliaan Allah. Oh, angkat bicara. Misalkan dia ngomong sesuatu, begitu ya. Contohnya orang Kristen semuanya sama, di situ ada Kristen, Anda bukan. Anda yang orang Kristen, jemaat Mawar Sharon, nggak usah debat. Cepet hit and run, bilang, oh sebentar, nggak usah, pilih kata-katamu. Misalkan dalam pertemuan, lagi fitness sama-sama atau apa, lalu tiba-tiba obrolan mulai nggak suci. Padahal ada anak-anak Tuhan di situ yang lemah iman tapi kalah didominasi dengan orang yang bebal, yang ngomongnya itu suka omongnya itu suka sarkastis, suka sadis kalimat-kalimatnya, suka sinis. Saya jadi Anda, saya akan angkat bicara. Karena saya otomatis kalau yang lainnya lemah, saya harus jadi kokonya. Saya akan bilang, oh sorry, tapi tidak semua orang Kristen kayak gitu kok. Semua kan lihat gitu. Tapi orang-orang yang di samping kanan kiri yang Kristen itu juga semuanya akan, thank you. Oh tidak semua orang Kristen gitu. Tidak usah bela diri, gini gitu, tidak usah. Jangan masuk ke perdebatannya. Make your statement. Tidak semua orang Kristen kayak gitu, aku juga diberkati sama orang Kristen kok. Udah. Cepet-cepet, gimana? Ayo loh, masa kita nggak olahraga lagi nanti ini keringatan percuma nih apa sekalian? Alihkan, tutup buku, Anda ketok palu. Dia bisa ngomongnya banyak, Anda satu kalimat aja. Tidak semua orang Kristen gitu. Tidak semuanya demikian. Simple kan? Kenapa? Karena ada orang lain dipertaruhkan. Karena nama Tuhan dipertaruhkan. Tapi kalau dia mau membuka lebih besar lagi hatinya, maka saya akan bicara. Paham Bapak Ibu Saudara? Jangan jadi orang Kristen yang main aman di masyarakat. When you need to stand up, you stand up. Bukankah kita semua adalah saksi, witness, saksi Kristus terakhir. Oh haleluya. Saya rasa enough for now, jadilah witness atau saksi hidup di mana Tuhan menempatkan, jangan main aman, jadilah bijaksana. Anda harus tahu kapan sebaiknya diam,
kapan sewaktu atau seharusnya bicara. May God bless you. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi rekanku